Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Yohanes Surya Ramabaksi Bramantia akan memaparkan tugas AFL 3 berkaitan dengan efektuasi dalam bisnis. Objek bisnis yang saya gunakan dalam tugas kali ini, yaitu adalah Bombos Farm, yang merupakan peternakan ayam petelur yang berada di Kabupaten Kediri, yang berdedikasi menghasilkan telur berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Berdiri sejak 2020, kami terus berupaya menjadi peternakan ayam terbaik di Indonesia dengan mengutamakan inovasi yang berkelanjutan dan kesejahteraan ternak. Efektuasi merupakan seperangkat prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wirausahawan dalam menghadapi situasi bisnis yang tidak pasti. Terdapat 5 prinsip di dalam efektuasi. Yang pertama adalah burung di tangan, yang kedua kerugian terjangkau, yang ketiga limonade, yang keempat kain perca, dan yang terakhir adalah pilot di dalam pesawat. Prinsip pertama, prinsip burung di tangan. Prinsip ini berfokus pada sumber daya yang dimiliki. Tidak perlu menunggu semua sempurna untuk memulai suatu bisnis, namun dengan memaksimalkan upaya dengan sumber daya yang sudah ada. Untuk menaikkan pendapatan, Bombos Farm tidak melakukan dengan cara memperbanyak kuantitas sumber daya produksi. Untuk menaikkan pendapatan, Bombos Farm fokus dengan sumber daya yang dimiliki agar menghasilkan kualitas telur yang baik dan juga mengubah sistem penjualan untuk meningkatkan keuntungan. Sebelumnya, produk yang dihasilkan Bombos Farm dijual melalui tengkulak. Kini, sistem baru mulai dijalankan, yaitu menjual langsung kepada konsumen, khususnya kepada pasar modern. Jika sebelumnya untuk telur ini bisa sampai ke konsumen perlu menggunakan eh, tengkulak, dengan sistem yang baru ini, Bombos Farm langsung menjual ke konsumen dengan harga yang tentunya lebih tinggi daripada harga jual melalui tengkulak. Ini tentunya akan menaikkan keuntungan secara langsung untuk peternakan. Prinsip kedua adalah prinsip kerugian terjangkau. Prinsip ini berfokus pada sejauh mana suatu kerugian dapat diterima, sehingga dapat mendorong keputusan bisnis yang lebih berani namun tetap terkontrol. Pengeluaran terbesar dari peternakan adalah biaya pakan ternak. Harga pakan yang dinamis, terutama ketika cuaca tidak menentu, merupakan suatu masalah yang perlu diwaspadai. Namun, terkadang Bombos Farm berani untuk melakukan pembelian di luar kebutuhan biasanya untuk menekan biaya pakan. Ketika harga pakan relatif lebih rendah, Bombos Farm akan membeli stok pakan yang lebih banyak untuk penyimpanan, sehingga ketika harga nanti naik, Bombos Farm akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pembelian bahan pakan tentunya di luar kebutuhan perlu mempertimbangkan ketahanan kualitas pakan dan lokasi penyimpanan. Prinsip kerugian terjangkau juga kami terapkan pada sistem penjualan yang baru. Pasar modern pasti sudah memiliki supplier telur sebelumnya. Untuk menarik minat pasar modern, perlu memberikan daya tarik berupa keuntungan bagi pasar modern itu sendiri. Keuntungan yang dapat diberikan berupa jaminan kualitas. Telur dengan kualitas di bawah standar akan diganti dengan telur baru dengan kualitas terbaik. Bombos Farm sendiri berani memberikan jaminan penggantian telur karena persentase kemungkinan adanya telur dengan kualitas di bawah standar sangat kecil karena melalui quality control yang cukup ketat untuk sampai didistribusikan kepada konsumen. Apabila terdapat telur dengan kualitas jelek yang lolos, Bombos Farm tidak keberatan untuk mengganti karena kuantitasnya kecil dibandingkan dengan telur-telur yang dengan kualitas yang baik. Berikut merupakan perbedaan. Jadi, kualitas telur yang baik adalah telur yang berwarna coklat, lalu bersih dan mengkilap. Sedangkan telur yang buruk, telur yang mungkin retak atau terdapat kotoran, lalu warnanya pudar, tidak segelap yang telur dengan kualitas baik.
Masuk ke prinsip yang ketiga adalah prinsip Lemonade. Prinsip ini merupakan prinsip yang berfokus selalu memiliki cara untuk mengubah situasi yang tidak enak atau tidak pasti menjadi peluang yang menguntungkan. Ternak pasti mengalami penurunan produksi seiring berjalannya waktu. Bombos memanfaatkan masalah tersebut menjadi peluang untuk menjual ternak menjadi ayam potong. Karena jika dipertahankan akan semakin menambah kerugian. Biaya pakan yang sama, namun hasil produksi cenderung menurun atau rendah. Prinsip Lemonade juga berhubungan dengan sistem penjualan yang baru, di mana menerapkan sistem baru dengan menjual langsung ke konsumen, membuat penjualan telur tidak secepat melalui tengkulak. Jika melalui tengkulak, ada telur berapapun pasti langsung eh, diambil. Sedangkan untuk langsung ke konsumen, telur itu pasti tidak akan secepat, perputarannya tidak secepat dengan melalui tengkulak. Sedangkan masa prima telur itu hanya 2 minggu. Bombas mengubah masalah tersebut dengan menjual telur dengan harga tengkulak ke pasar konvensional sebelum melebihi masa prima. Jadi eh, kerugian dapat diantisipasi dan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Jadi eh, dengan masalah yang ada, Bombas Farm justru mengubahnya menjadi peluang untuk menghasilkan dua jenis produk peternakan, yaitu telur dan ayam potong. Lalu prinsip yang keempat, prinsip kain perca, merupakan prinsip yang berfokus pada kemampuan membangun network dari pihak lain untuk membuat peluang keuntungan. Ini Bombos berusaha menjalin relasi dengan model bisnis lain seperti toko roti, penjual martabak, warung makan, ataupun toko kelontong. Ini tentunya juga dengan eh, konsumen di pasar modern. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan hasil produk. Jadi produk yang dihasilkan Bumbu Swam ini eh, pasti sudah ada yang akan mengambilnya. Jadi tidak ada yang namanya dead stock. Jadi eh, semakin banyak konektivitas akan semakin menguntungkan Bumbu Swam karena permintaan eh, hasil produksi kami semakin tinggi. Jadi untuk meminimalisir adanya dead stock atau produk yang tidak bisa dijual. Karena setiap kali produksi pasti ada yang mengambil. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip pilot di dalam pesawat. Prinsip ini prinsip yang berfokus pada aktivitas yang dapat dikendalikan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Cuaca dan penyakit merupakan suatu yang tidak dapat dikendalikan. Namun untuk mengantisipasi kematian ternak dan penurunan produksi, Bombos dapat mengontrolnya dengan perawatan ternak, bisa memberikan vaksin atau vitamin pada saat masa-masa tertentu, lalu manajemen kandang dan pakan. Guna mencapai loyalitas konsumen, Bombos juga dapat mengontrolnya melalui proses quality control yang ketat, sehingga produk yang diberikan kepada konsumen benar-benar produk yang dengan kualitas terbaik. Lalu packaging juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi pecah dalam distribusi saat distribusi. Lalu proses distribusi tersebut yaitu tepat waktu ketika konsumen ini membutuhkan dan menjalin hubungan relasi dengan konsumen agar terus terjalin eh, penawaran dan permintaan yang baik. Kurang lebih seperti itu pemaparan tugas AFL 3 saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Selamat pagi, siang, sore, ataupun salam entrepreneur.